Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel saya sendiri. Pertama-tama teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan juga Allah berikan selalu keberkahan dalam seluruh aktivitas hidup teman-teman sekalian. Amin. Teman-teman sekalian yang selalu dirahmati Allah, jadi saya ingin menanggapi tentang statementnya saudara kita, Masya Allah, Mas Daniel Mananta, Masya Allah. Jadi kalau ingat nama Daniel ini sebenarnya nama bapak kandung saya pun namanya Daniel kan gitu ya. Jadi teringat dengan ayah kandung saya sendiri. Jadi kan singkatnya mungkin Daniel Mananta mungkin membenarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad terkait dengan di dalam patung itu ada jin kan gitu ya bahasanya. Atau kalau Ustadz Abdul Somad bilang adalah ada jin kafir kan gitu ya. Dan Daniel Mananta pun mengcompare atau melihat juga di dalam ajarannya gitu ya, dalam Alkitabnya ternyata betul di dalam ayat tersebut yang disampaikan oleh Mas Daniel itu ternyata memang ada roh jahat di dalam sebuah patung itu yang kita buat gitu. Nah, makanya di dalam ajaran Kristen pun sebenarnya dilarang membuat patung-patung yang untuk disembah. Baik, oke, statementnya begitu. Terlepas dari mungkin banyak konten kreator Kristen gitu ya mereaksi video Daniel Mananta mengatakan bahwa kita itu nggak nyembah patung tapi kita itu yang pokoknya intinya nggak nyembah patung tapi tetap menyembah Tuhan Yesus, kita menghargai saja. Dan bahasanya begitulah. Kalau bahasa saya itu ya ngeles kan gitu ya. Kalau memang dia bertuhan kepada Tuhan yang Allah Bapa dan Yesus, ngapain harus buat patung kan gitu logikanya kan gitu ya. Tapi mereka katanya itu hanya menghargai dan sebagainya macamnya seperti itu. Makanya mereka menggambarkan kan gitu ya. Tapi bukan berarti itu disembah. Begitulah kurang lebih kata para konten kreator Kristen kan gitu ya. Itu yang saya tonton dari banyaknya channel-channel yang berkeliaran kan gitu ya. Tapi kita sebagai orang Muslim sebenarnya nggak ada urusan ke sana kan gitu. Terserah mereka mau bilang statementnya itu adalah mereka bilang bahwa itu adalah hanya sebuah perantara atau sebagai macamnya, terserah mereka. Tapi yang jelas, yang keren adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat luar biasa dalam menjaga eksistensinya sebagai Tuhan. Makanya dalam Islam itu nggak diperkenankan untuk membuat patung yang bernyawa. Masya Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di rumahnya ada patung, maka malaikat nggak akan pernah datang ke rumah itu. Begitu dalam hadisnya kalau saya nggak keliru. Tolong kalau misalnya keliru silakan ditulis di kolom komentar. Luar biasa Masya Allah. Apalagi menggambarkan Allah sebagai gambaran patung gitu. Waduh, itu adalah sesuatu dosa yang sangat besar. Jangankan Allah, Nabi Muhammad aja ataupun nabi-nabi yang lain aja itu nggak boleh digambarkan kan gitu ya, nggak diperkenankan untuk digambarkan. Terkhusus Nabi Muhammad SAW nggak boleh sama sekali digambarkan, nggak boleh juga sama sekali dibuat, diukir gitu. Itu adalah hukumnya dosa yang sangat besar, luar biasa. Dari sini teman-teman sekalian kita bisa mungkin kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, itu adalah suatu tanda bukti bahwa Allah adalah suatu Tuhan yang paling benar dan sangat benar. Kenapa? Karena mereka ataupun agama apapun mereka masih menggunakan gimana ya bahasanya, perantara dalam memanjatkan doa kepada Tuhannya. Tapi Allah enggak. Allah sama hambanya langsung direct. Kita mau minta apa-apa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara siapapun. Nah, gitu ya. Luar biasa. Jadi kedudukan seorang hamba itu, kedudukan Allah itu enggak kemudian menurun
turun karena ada perantara kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari situ adalah hikmahnya adalah benar-benar ya Allah itu sangat luar biasa sekali, dan patutlah bagi Allah Tuhan yang hanya paling layak disembah, kecuali dibanding mungkin Tuhan-Tuhan yang mereka klaim sebagai Tuhan itu. Tapi after all teman-teman sekalian, kita doakan Mas Daniel ini semoga Allah beri hidayah gitu ya. Semoga juga Allah berikan kemudahan, minimal ya alhamdulillahnya dia sudah sadar bahwa ada beberapa ayat yang mungkin menurut Mas Daniel ini kontradiksikan gitu ya dengan prakteknya. Mudah-mudahan Mas Daniel itu nggak cuma hanya meneliti di ayat itu, tapi juga di ayat-ayat yang lain gitu loh. Misalnya adakah statement Yesus Kristus itu mengajarkan agama Kristen gitu ya. Ya itu kan misalnya pembahasannya udah jauh banget kan itu. Tapi yang jelas alhamdulillahnya sudah Allah berikan pemikiran terbuka untuk Mas Daniel ini ya. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak usah ribut juga nggak usah juga kemudian membela dan sebagainya macam ya, kita biarkan saja begitu, karena semua hidayah ya itu hanya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Allah yang sangat tahu tentang hidayah itu sendiri. Bahkan sekelas Nabi Muhammad pun enggak Allah berikan kesempatan untuk memberi hidayah kepada orang lain kan gitu ya. Termasuk sama orang yang dicintainya. Nah, subhanallah. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian dari hikmah ini, dari mungkin pro kontra yang terjadi di antara konten kreator Kristen yang terkhusus banyak lah, mungkin saya nggak bisa sebutkan. Yang jelas adalah kita sangat bersyukur bahwa Allah sudah punya garisnya untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga rambu-rambunya. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan dari sini kita bisa menguatkan akidah kita dan juga selalu istiqomah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.